Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamet di sini. Kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah spesial episode Antasena Mahendra, Reza dan Kunchoro. Dendam Kesumat. Teror kuntilanak hitam yang ingin membalaskan dendam atas kematiannya. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Spesial episode Antasena Mahendra, Reza dan Kunchoro, Dendam Kesumat. Memangnya kenapa kamu tidak bertahu, Jang? Setiap 2 bulan sekali selalu ada orang yang dikeluarkan dari pekerjaan oleh Nyi Arum. Tidak ada yang tahu alasan pastinya. Yang jelas mereka tiba-tiba saja menghilang. Mungkin mereka melakukan kesalahan, Ujang. Makanya Nyi Arum mengeluarkan mereka. Ya, saya juga berpikir begitu, tapi tetap saja suasana di sini jadi tidak nyaman. Percakapan mereka terhenti sejenak saat mereka kembali fokus melanjutkan pekerjaan. Tanpa disadari, Nyi Arum memperhatikan mereka dari kejauhan dengan tatapan tajam. Sore harinya, Nyi Arum memanggil Ujang untuk bertemu dengannya. Ujang, aku butuh kamu untuk lembur malam ini. Kamu akan dibayar 2 kali lipat dari bayaran lembur biasanya, menggantikan salah seorang pekerja yang tidak bisa masuk. Baik Bu, saya siap lembur. Ujang, aku akan lembur malam ini. Nyi Arum akan memberiku bonus, bisa memberi uang lebih untuk anak-anak. Bagus Ujang, semoga lemburmu lancar. Malam itu pabrik benar-benar sepi, hanya ada beberapa penjaga dan beberapa pekerja yang lembur. Ujang sedang fokus dengan pekerjaannya ketika Nyi Arum datang menghampirinya. Ujang, ikut aku ke ruangan milikku. Ruangan itu terletak di salah satu lorong pabrik, tempat yang dilarang untuk dimasuki oleh para pekerja. Nyi Arum selalu memberitahu para pekerja bahwa itu adalah tempat dirinya beristirahat. Keesokan harinya, Wijan berangkat kerja seperti biasa. Beberapa hari telah berlalu, namun Ujang belum juga muncul. Wijan merasa aneh, karena biasanya mereka bekerja bersama. Rasa penasaran membuat Wijan memberanikan diri untuk bertanya pada Nyi Arum mengenai Ujang. Nyi Arum, maaf, apakah Anda tahu kenapa Ujang belum juga masuk kerja? Ujang sudah tidak bekerja di sini lagi. Saat lembur dia tertidur. Aku tidak mentolerir kemalasan seperti itu, jadi aku mengeluarkannya. Tapi Nyi Arum, bukannya Ujang sudah bekerja di sini selama 1 tahun dan saya tahu dia adalah pekerja keras. Kembali bekerja dan jangan pikirkan orang yang malas seperti Ujang. Wijan mengangguk dan kembali bekerja, namun ada hal yang mengganjal di pikirannya. Ujang yang dia kenal adalah seorang pekerja keras, tidak mungkin dia malas-malasan selama bekerja. Wijan terus memikirkan hal itu saat sedang mengangkat barang melewati sebuah lorong di pabrik. Wijan berhenti di sebuah lorong yang ujungnya terdapat ruangan dengan tulisan dilarang masuk. Wijan yang sedikit peka dengan hal gaib merasa ada yang aneh dari ruangan di ujung lorong itu. Hingga tiba-tiba Nyi Arum menepuk bahunya dari belakang. Wijan terkejut dan segera menoleh. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Wijan meminta maaf dan melanjutkan pekerjaannya, namun rasa penasaran akan ruangan tersebut membuatnya tidak bisa tenang. Terlintas di benaknya untuk memeriksa ruangan itu, tapi tidak sekarang. Dia menunggu waktu yang tepat ketika tidak banyak pekerja di sekitar dan Nyi Arum tidak mengawasi.
Hari demi hari berlalu dan Wijan masih merasa ada yang tidak beres di pabrik itu. Dia mulai mendengar bisikan-bisikan dari beberapa pekerja lain yang juga merasakan keanehan serupa. Hingga satu hari ketika pabrik sedang sibuk dengan produksi, Wijan memutuskan untuk menyelidiki ruangan yang dilarang itu. Dia berjalan perlahan menuju lorong yang sepi, memastikan tidak ada yang melihatnya. Sesampainya di depan pintu, Wijan merasa jantungnya berdebar kencang. Sebenarnya ada apa di dalam sini? Mengapa aku merinding? Dia mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Namun sebelum sempat melakukannya, dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Gawat, ada yang datang. Wijan segera bersembunyi di balik tumpukan barang. Ternyata itu adalah Nyi Arum yang sedang berjalan menuju ruangan tersebut. Dia membuka pintu dan masuk ke dalam, meninggalkan pintu sedikit terbuka. Dengan hati-hati Wijan mendekat dan mengintip dari celah pintu. Di dalam ruangan, Wijan melihat Nyi Arum berdiri di depan sebuah altar dengan patung yang menyeramkan. Dia mendengar Nyi Arum mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Sesaat kemudian, suasana dalam ruangan berubah menjadi sangat dingin dan mencekam. Ritual apa yang sedang dilakukan Nyi Arum? Wijan merasa takut, namun rasa penasarannya lebih besar. Dia tetap mengamati dari celah pintu, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba Nyi Arum berhenti mengucapkan mantranya dan berbalik ke arah pintu. Wijan segera mundur kembali ke tempatnya, bekerja dengan perasaan campur aduk. Pikiran Wijan terus dipenuhi oleh apa yang dilihatnya. Dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada sesuatu yang sangat salah di pabrik itu. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Nyi Arum dan apa yang sebenarnya terjadi di pabrik tersebut. Malam harinya, setelah semua pekerja pulang, Wijan memberanikan diri untuk kembali ke lorong tersebut. Dia membawa senter kecil dan perlahan membuka pintu ruangan yang tadi siang dilihatnya. Ruangan itu gelap dan dingin, namun Wijan tetap masuk dengan hati-hati. Di dalam ruangan, dia melihat altar dengan patung yang menyeramkan dan beberapa benda ritual. Ada aroma kemenyan yang kuat di udara. Wijan merasa bulu kuduknya merinding. Namun dia tetap berjalan mendekati altar. Dia menemukan beberapa buku tua dengan tulisan-tulisan aneh. Tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki di luar ruangan. Wijan segera mematikan senter dan bersembunyi di balik tumpukan barang. Pintu terbuka dan Nyi Arum masuk dengan wajah marah. Aku tahu ada yang masuk ke sini. Dia mencari-cari di sekitar ruangan namun tidak menemukan siapapun. Setelah beberapa saat, Nyi Arum keluar dan mengunci pintu dengan keras. Hampir saja. Wijan merasa lega namun tetap waspada. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati jika ingin mengungkapkan misteri di pabrik itu. Dia kembali ke tempatnya dengan perasaan tegang. Namun tekadnya semakin kuat untuk mencari kebenaran. Hari-hari berikutnya, Wijan bekerja dengan penuh kewaspadaan. Dia mencoba mengumpulkan informasi dari para pekerja lain tanpa menimbulkan kecurigaan. Perlahan dia mulai memahami bahwa pabrik itu tidak hanya tempat bekerja biasa, tetapi juga tempat penuh misteri dan bahaya. Dalam percakapannya dengan para pekerja, Wijan mengetahui bahwa banyak yang merasakan keanehan di pabrik tersebut. Mereka sering mendengar suara-suara aneh di malam hari dan merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa pekerja bahkan mengaku pernah melihat bayangan hitam di lorong-lorong pabrik. Wijan semakin yakin bahwa Nyi Arum menyembunyikan sesuatu yang sangat berbahaya. Dia bertekad untuk mencari tahu lebih dalam dan mengungkap kebenaran di balik pabrik itu, meskipun resikonya besar. Saat itu Wijan sedang bekerja seperti biasanya. Dia berhenti sejenak ketika melihat salah seorang pekerja lain sedang diajak berbincang oleh Nyi Arum. Entah apa yang mereka bicarakan, Wijan tidak bisa mendengar karena bisingnya suara mesin di pabrik. Wijan kembali bekerja, tetapi rasa penasaran terus mengganggunya. Dia memutuskan untuk menanyakan hal itu saat istirahat nanti. Tepat saat matahari berada di atas kepala, jam istirahat tiba. Wijan menghampiri teman kerjanya untuk menanyakan apa yang dikatakan Nyi Arum. Dia memanggil temannya yang bernama Asep dan mengajaknya menjauh dari yang lainnya. Asep,
Tadi Nyi Arum ngomong apa sama kamu? Tadi Nyi Arum nyuruh aku buat lembur malam ini. Katanya bakal dikasih bonus 1 kali gaji. Kamu terima? Iya, aku terima tawarannya. Kebetulan aku lagi butuh uang buat beliin anakku sepeda. Mendengar itu, Wijan merasa khawatir. Dia takut Asep bernasib sama seperti Ujang, seorang pekerja yang pernah mengalami kejadian aneh setelah lembur. Karena penasaran, Wijan menawarkan sesuatu pada Asep. Asep, nanti malam biar aku aja yang lembur. Uang buat beli sepeda anakmu biar aku ganti dengan gajiku. Kamu serius, Jan? Iya, aku butuh uang untuk berobat orang tuaku. Asep berpikir sejenak, urusan berobat memang lebih penting daripada membeli sepeda. Lagi pula di akhir bulan dia juga akan mendapatkan gaji Wijan. Oke Jan, aku terima tawaranmu. Setelah selesai bekerja, mereka berdua menemui Nyi Arum di ruangannya. Wijan merasa gugup, tetapi tekadnya sudah bulat. Mereka mengetuk pintu dan masuk. Ada apa kalian kesini? Ada yang ingin kami bicarakan, Bu. Nyi Arum menatap mereka berdua lalu menyuruh mereka duduk di kursi bambu yang berada di hadapannya. Apa yang ingin kalian bicarakan? Asep dan Wijan saling tatap lalu menjelaskan tujuan mereka menemui Nyi Arum. Malam ini saya tidak bisa lembur, Bu, karena harus mengantarkan istri saya ke rumah mertua. Sebagai gantinya, bagaimana kalau Wijan saja yang lembur, Bu? Kenapa tiba-tiba kamu yang ingin lembur, Wijan? Saya butuh uang untuk berobat orang tua saya, Bu. Nyi Arum terdiam sejenak lalu tersenyum tipis. Entah apa yang dia pikirkan, hingga raut wajahnya mendadak berubah. Baiklah, kalau itu yang kamu mau, pastikan kamu datang tepat waktu malam ini. Baik, Bu, terima kasih banyak atas pengertiannya. Wijan dan Asep merasa lega. Nyi Arum menerima kalau malam ini Wijan yang akan lembur, tanpa mengetahui niat Wijan yang sebenarnya. Setelah azan Isya berkumandang, Wijan berangkat seorang diri menuju pabrik. Di tangannya tergenggam lampu minyak sebagai teman perjalanannya melewati kegelapan jalan. Jantungnya sedikit berdebar lebih kencang dari biasanya. Rasa penasaran akan misteri di pabrik tempatnya bekerja membuatnya memantapkan diri untuk tetap melangkah. Namun di sisi lain ada rasa cemas yang mengganggu pikirannya. Dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi padanya nanti. Sesampainya di depan pabrik, Wijan berhenti menatap lurus ke arah depan. Wijan menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara perlahan, lalu kembali melangkah masuk ke dalam pabrik. Suasana pabrik saat malam hari benar-benar terasa berbeda. Wijan merasa dari setiap sudut kegelapan seperti ada yang memperhatikannya. Namun Wijan tidak memperdulikannya dan tetap menuju tempat dirinya bekerja. Para pekerja shift malam dan penjaga di pabrik adalah orang-orang lama. Mereka tidak banyak berbincang. Semua fokus pada pekerjaannya masing-masing, berbeda dengan orang-orang shift pagi. Aneh, kenapa orang-orang di sini menatap ke arahku dengan tatapan sinis? Wijan merasa risih sejak memulai pekerjaannya. Para pekerja shift malam menatap dirinya dengan tatapan sinis. Sebagian juga ada yang berbisik sembari terus memperhatikan Wijan. Sudahlah, biarkan saja. Lebih baik aku fokus bekerja. Wijan tidak memperdulikan mereka. Ia kembali fokus bekerja. Tanpa terasa malam sudah mencapai puncaknya. Para pekerja menghentikan pekerjaannya. Mereka berkumpul di samping pabrik, menikmati bekal ubi rebus dan berbagai makanan lainnya. Wijan saat itu membawa cukup banyak ubi rebus dan jagung rebus. Dirinya sengaja menyiapkannya agar bisa berbaur bersama para pekerja dengan membagikannya pada mereka. Namun baru setengah perjalanan Wijan terhenti tatkala suara seorang wanita memanggil dirinya. Wijan? Itu adalah Nyi Arum. Dirinya memanggil Wijan untuk ikut dengannya. Baik, Bu, saya taruh makanan dulu ke tempat yang lainnya. Nyi Arum mengangguk. Wijan mempercepat langkahnya menuju para pekerja yang lainnya. Sesampainya di tempat mereka, Wijan memberikan bekalnya pada mereka untuk dibagi-bagi. Dimakan saja semuanya. Saya tadi sudah makan. Terima kasih banyak atas makanannya.
Semoga amal ibadahmu diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Wijan tersentak perkataan orang itu seperti ucapan yang ditunjukkan pada orang yang akan berpulang. Wijan, cepat kemari. Wijan berpaling ke arah Nyi Arum yang memanggilnya. Kata-kata pekerja tadi terus berputar di pikiran Wijan. Ada perlu apa ya, Bu? Ikut denganku, aku akan berikan uang lemburmu. Baik, Bu. Wijan mengikuti Nyi Arum menuju ke arah lorong tempat ritual Nyi Arum berada. Perasaan was-was mulai menghantuinya, langkah kaki terasa menjadi semakin berat. Antara ingin mengikuti Nyi Arum atau menjauh darinya. Wijan membaca doa dalam hati, jika terjadi sesuatu hanya Sang Kuasalah yang bisa membantunya. Masuklah, Wijan. Nyi Arum menyuruh Wijan untuk masuk ke ruang ritual. Wijan menghela nafas lalu masuk bersama Nyi Arum. Bau kemenyan dan wewangian kembang menyambut Wijan. Ruangan ritual itu hanya diterangi 4 lampu minyak di setiap sudut, serta beberapa lilin di depan sebuah patung wanita. Nyi Arum menangkupkan kedua tangan sembari menundukkan kepala di depan patung. Setelahnya mengangkat kepalanya kembali. Wijan. Iya, Bu. Aku sudah tahu tujuanmu kenapa tiba-tiba meminta bertukar lemburan pada Asep. Maaf, Bu, saya tidak mengerti apa yang Ibu maksud. Nyi Arum perlahan berbalik ke arah Wijan yang berada di belakangnya. Pintu ruangan ritual tiba-tiba tertutup dengan kencang, padahal tidak ada angin sama sekali di ruangan tersebut. Astagfirullahaladzim. Wijan tersentak saat melihat wajah Nyi Arum. Setengah dari wajahnya menghitam. Bola matanya juga menghitam sepenuhnya, sedangkan yang setengahnya lagi masih berupa Nyi Arum. Bu, apa maksudnya ini? Kenapa Ibu? Nyi Arum mencekik leher Wijan, mendorongnya hingga menempel di dinding. Meski Nyi Arum seorang wanita, cengkeramannya begitu kuat, Wijan tidak mampu melepaskan tangan Nyi Arum dari lehernya. Kau tidak usah ikut campur dengan urusanku. Aku membutuhkan tumbal untuk aku serahkan pada Dewi. Semua ini demi membalaskan dendamku pada orang-orang yang sudah mengkhianatiku. Cengkeraman Nyi Arum semakin kencang. Perlahan kaki Wijan sudah tidak menyentuh tanah lagi. Wajahnya mulai memerah akibat nafas yang semakin tercekat. Saat penglihatan Wijan hampir pudar, tiba-tiba Nyi Arum melepaskan cengkeramannya sembari mengadu. Apa ini? Tangan Nyi Arum terbakar oleh api yang entah dari mana asalnya. Wijan terbatuk menarik nafas panjang untuk menstabilkan pernafasannya kembali. Wijan menggenggam sebuah kalung yang terpasang di lehernya. Pusaka peninggalan Bapak ternyata benar-benar bisa menjaga aku. Tak ingin berlama-lama, selagi Nyi Arum masih mengerang kesakitan akibat tangannya yang terbakar, Wijan kembali berdiri. Dirinya berlari ke arah sudut ruangan yang terdapat jendela menuju belakang pabrik. Wijan menghancurkan jendela kaca tersebut menggunakan tulang belulang yang tergantung di dinding ruangan, lalu melompat keluar dari tempat tersebut. Nyi Arum mengejarnya, lalu mengambil pecahan kaca jendela melemparkannya ke arah Wijan yang berlari tertatih menuju keluar pabrik. Namun Wijan menyadarinya dirinya menghindari pecahan kaca yang dilempar Nyi Arum. Pecahan kaca itu hancur menabrak dinding pos jaga pabrik. Wijan segera pergi meninggalkan pabrik tempatnya bekerja. Dirinya sudah tahu apa yang dilakukan oleh Nyi Arum dan apa yang terjadi oleh para pekerja yang tidak lagi bekerja. Dengan keberanian yang tersisa, Wijan memberitahukan warga desa Girimulyo tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia menceritakan bagaimana ia melihat Nyi Arum melakukan ritual hingga membuatnya berubah menjadi sosok menyeramkan. Wijan juga memberitahu kalau para pekerja yang selama ini dikatakan keluar dari pabrik ternyata sudah dijadikan tumbal oleh Nyai Arum. Kita tidak boleh membiarkan ini terus berlanjut. Jika dibiarkan, khawatir Nyi Arum juga menjadikan warga sekitar sebagai tumbal. Benar, kita bakar saja sekalian pabriknya. Dia sudah memakan banyak korban jiwa. Terlebih lagi Nyi Arum adalah penganut ilmu hitam. Ini tidak bisa dibiarkan. Amarah dan ketakutan yang menyelimuti penduduk desa. Warga desa Girimulyo tidak bisa membiarkan orang penganut ilmu hitam tinggal di lingkungan desa. Mereka berbondong-bondong menuju pabrik untuk menghentikan teror Nyi Arum.
Dengan penuh kemarahan mereka menemukan Nyi Arum di salah satu ruangan dan tanpa ampun mereka menyeretnya ke belakang pabrik, menyiramnya dengan minyak dan membakarnya bersama pabriknya. Setelah melampiaskan amarahnya itu, para warga pergi meninggalkan pabrik tersebut. Wijan memperhatikan Nyi Arum dari kejauhan. Dirinya merangkak ke arah sebuah bangunan yang berada di belakang pabrik. Dari dalam kobaran api, Wijan seperti melihat seorang wanita muncul dari kepulan asap berdiri di hadapan Nyi Arum. Namun Wijan tidak tahu siapa sosok itu. Dirinya diajak pergi oleh salah seorang warga karena api di pabrik semakin membesar. Reza dan Kunchoro tidak menyangka kalau Nyi Arum ternyata mati dengan tragis di tangan warga desa Girimulyo. Amarah yang tak terkendali membuat mereka buta meski Nyi Arum sudah memakan tumbal para pekerjanya. Namun tidak sepatutnya dirinya dihabisi seperti itu. Sampai saat ini saya tidak bisa melupakan kejadian itu. Ada perasaan bersalah karena saya langsung melapor pada warga. Saya juga tidak menyangka kalau mereka sampai berbuat seperti itu. Jika saya tahu mungkin saya tidak akan melaporkan pada warga desa Girimulyo. Meski tidak sepenuhnya salah, namun cara itu tidak juga dibenarkan. Alangkah baiknya memaafkan agar tidak terjadi dendam yang berkepanjangan. Kekerasan bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Pikiran dan hati juga harus dikendalikan agar tidak terjadi dendam yang berkepanjangan. Lalu apakah ada cara untuk menghentikan kuntilanak hitam itu, Mbah? Ada. Bagaimana caranya, Mbah? Yang pertama, kalian harus menguburkan jasad Nyi Arum, salah satu penyebab roh yang masih bergentayangan adalah karena tidak mendapatkan pemakaman yang layak. Dan yang kedua, kalian harus menemukan benda yang menjadi sumber kekuatan Nyi Arum. Benda itu harus dihancurkan agar roh Nyi Arum bisa tenang. Jeratan ilmu hitam yang dimilikinya juga menjadi penyebab utama dirinya ingin membalaskan dendam kesumati itu. Memangnya jasad Nyi Arum tidak menjadi abu karena terbakar, Mbah? Seharusnya jasad manusia yang dikremasi akan terbakar hingga hangus tanpa sisa. Kejadian itu juga sudah lama terjadi. Kemungkinan jasadnya itu sudah menyatu dengan tanah. Pastinya akan lebih sulit lagi untuk menemukannya. Jasad manusia tidak seluruhnya menjadi abu jika dibakar. Pasti masih ada tulang belulang yang tersisa. Terlebih lagi api yang membakar tubuhnya bukan api yang besar dan bertahan lama. Reza dan Kunchoro saling pandang, merasa bahwa mereka telah mendapatkan petunjuk penting. Namun ada hal yang membuat mereka tidak bisa langsung bertindak. Mereka tidak tahu benda apa dan di mana jasad Nyi Arum berada. Mereka berdua harus mencari tahu terlebih dahulu letak benda dan jasad yang dimaksudkan oleh Mbah Wijan. Nyi Arum juga pasti tidak akan tinggal diam. Ia pasti akan mencegah semua itu terjadi. Jika belum menemukan lokasi tepatnya, mereka khawatir justru akan berakhir di tangan Nyi Arum lebih dulu sebelum menemukannya. Mbah Wijan tahu di mana benda dan jasad Nyi Arum berada? Kemungkinan patung yang berada di ruangan ritual Nyi Arum. Ada perasaan intimidasi yang saya rasakan saat menatap patung itu. Lalu di mana jasad Nyi Arum, Mbah? Saya tidak tahu pasti di mana jasadnya berada. Seharusnya masih berada di sekitaran pabrik. Mendengar perkataan Mbah Wijan, Reza terdiam, mencoba menerka-nerka di mana jasad Nyi Arum berada. Dirinya menyusun ingatan sewaktu dikejar oleh Nyi Arum di pabrik terbengkalai itu. Beberapa menit kemudian, Reza mengubah posisi duduknya. Bola matanya melebar. Aku tahu di mana jasadnya berada. Mbah Wijan tersentak. Kunchoro penasaran di mana letak jasad Nyi Arum. Di mana, Syah? Reruntuhan bangunan yang terbakar hangus di belakang pabrik.
Reza menjelaskan sewaktu dirinya terpojok dari kejaran Nyi Arum, ia berhenti mengejar dan tidak jadi menghampiri Reza, sembari menatap reruntuhan bangunan yang terbakar di sana. Reza dan Kunchoro berterima kasih pada Mbah Wijan atas informasi berharga ini. Setelah berbicara beberapa saat lagi, mereka berpamitan untuk merencanakan langkah selanjutnya. Kalian berhati-hatilah. Maaf, saya tidak bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini. Tidak apa-apa, Mbah. Informasi yang Mbah Wijan berikan sudah sangat membantu kami. Reza dan Kunchoro segera menuju motor yang mereka parkirkan di halaman rumah Mbah Wijan. Mbah Wijan menatap mereka dari pintu rumah, berharap Reza dan Kunchoro bisa mengakhiri dendam kesumat dari Nyi Arum. Bukan hanya untuk mencegah warga desa menjadi korban, namun juga untuk menenangkan jiwa Nyi Arum. Reza dan Kunchoro menembus kegelapan desa Watuyoso dengan perasaan lega di hati mereka. Jalanan sepi dan hanya ditemani cahaya remang-remang dari lampu jalan yang jarang. Suara deru motor mereka menjadi satu-satunya suara yang memecah kesunyian malam. Setelah beberapa lama berkendara, tiba-tiba Kunchoro menghentikan motornya mendadak, membuat Reza terdorong ke depan. Kenapa ngerem mendadak, Coro? Bola mata Kunchoro melebar, tangannya mulai bergerak menuju ke arah jalan perkebunan yang berada di depan mereka. Itu loh, Zah. Reza mengikuti arah pandang Kunchoro dan seketika hal yang sama terjadi padanya. Bola matanya juga melebar saat melihat sosok anak kecil berkepala botak yang sedang berjalan sembari melompat-lompat kecil. Loh, kok ada tuyul jam segini? Ini kali pertama mereka melihat sosok tuyul berkeliaran. Terlebih lagi jarum pendek baru menunjukkan pukul 7 malam. Mengapa sudah ada tuyul yang berkeliaran? Gak tahu, tapi kita harus menangkapnya sebelum mencuri uang warga desa. Reza mengangguk lalu turun dari motor. Kunchoro juga melakukan hal yang sama. Reza menyuruh Kunchoro mencari botol untuk menangkap tuyul tersebut. Reza berkeliling mencari namun tidak menemukan botol ataupun wadah yang bisa dijadikan tempat untuk menangkap tuyul itu. Kunchoro tiba-tiba memanggil Reza seraya mengibaskan tangannya untuk mendekat ke arahnya. Kunchoro menemukan tumpukan sampah. Reza bertanya, Gimana, Coro? Nemu botolnya? Kunchoro tidak menjawab. Ia berjongkok, merogoh salah satu kantong kresek berisi sampah itu, lalu mengeluarkan satu benda dari sana. Sebuah kaleng berwarna merah dengan gambar ikan disodorkan pada Reza. Kalau pakai kaleng sardin di soto gak, Zah? Mungkin bisa, tapi harus ada tutupnya. Kunchoro kembali menunduk ke arah kakinya lalu melepas sandal jepit yang dihiasi paku di bagian alasnya. Tutup pakai sendalku, Zah. Reza kembali berpikir. Belum sempat menjawab, Kunchoro melanjutkan perkataannya. Ini jepit keramat warisan dari bapakku loh. Dulu pocong penunggu pohon belimbing depan rumahku pernah dipatak pakai ini. Pocongnya langsung pergi, Coro? Yonda, malah bapakku tipes 2 minggu. Ladalah, tak kira langsung minggat pocongnya. Gak taunya malah tipes. Tapi setidaknya sendal ini pernah dipakai nih demit, Zah. Oh no ya. Ya wis lah, pakai itu saja. Ayo kita kejar tuyul itu. Reza tidak ingin berpikir terlalu lama hanya karena masalah tutup kaleng sarden. Jika terlalu lama takutnya malah kehilangan jejak tuyul tadi. Mereka kembali menaiki motor dan mengikuti arah tuyul itu berjalan. Dari kejauhan terlihat tuyul itu masih berjalan sambil melompat-lompat dengan santai. Ketika semakin mendekat, Reza menyodongkan kepalanya ke depan, matanya menyipit memperhatikan tuyul itu. Ada yang aneh dari sosoknya. Tidak terlihat seperti tuyul pada umumnya. Kok tuyulnya aneh ya, Coro? Aneh gimana maksud kamu, Zah? Reza menuju ke arah bokong tuyul tersebut. Kunchoro menyipitkan mata melihat ke arah yang ditunjuk Reza. Tuh lihat. Masa tuyul sempaknya ada logo superhero-nya? Bentuk dari sosok itu memang seperti tuyul dengan kepala botak, wajah putih pucat dan tidak memakai baju. Hanya memakai sempak saja.
Namun Reza heran setahunya dari film-film horor ataupun cerita urban legend, sempak tuyul tidak ada yang memiliki motif. Tapi Kunchoro justru tidak heran sama sekali dengan keanehan tuyul tersebut. Dengan santainya dia menjawab, tuyul zaman sekarang udah bisa gaya, Za. Jangan ngawur kamu, Coro. Iya, tak kasih tahu nih ya, kalau setan zaman sekarang ini sudah gaya, supaya tidak dianggap setan saat wujudnya kelihatan oleh manusia. Masa sih, Coro? Apa jangan-jangan kamu... Kunchoro menekan pedal rem. Reza terdorong ke depan dengan raut wajah kesal. Kunchoro menoleh. Ngomong aku demi tak tinggal kamu di sini loh. Yo wes ayo buruan kita cekal tuyul itu. Kunchoro kembali melajukan motornya, fokus mengejar sosok tuyul itu. Mereka berdua siap untuk menangkapnya dengan kaleng sarden dan sandal jepit keramat milik Kunchoro. Kunchoro mempercepat laju motornya lalu berhenti menghadang di depan tuyul itu dengan motornya. Reza turun dan dengan satu gerakan tangannya menangkap kepala pelontos tuyul itu. Tuyul itu terlihat bingung memasang raut wajah ketakutan. Kamu tuyul yo? Ulos entot. Sebuah jitakan yang menciptakan suara ketukan melayang ke arah kepalanya yang pelontos. Anak itu mengadu. Sembari mengelus kepalanya, matanya berkaca-kaca. Jangan sembarangan kalau ngomong, kamu itu masih kecil. Tatot baik. Siapa orang yang sudah menyuruh kamu? Jika tuyul berkeliaran di desa, Reza pernah membaca sebuah artikel kalau kemungkinan ada yang mengirimnya untuk mengambil uang warga desa. Saya disuruh Simbo. Sapa mbokmu? Kuntilanak apa wewe gombel? Apa suster ngepot? Simbo dudu setan. Kunchoro geram dengan tuyul itu. Dia tidak ingin menyebutkan siapa yang memeliharanya. Sejak tadi hanya mengatakan Simbo saja tanpa menyebutkan nama. Wes ya, gak usah kesuwen, Mas Paijo pasti sudah menunggu kita. Reza mengangguk, dirinya mengeratkan cengkeraman tangannya di kepala anak itu. Kunchoro berjongkok menaruh kaleng sarden di tanah lalu menggenggamnya dengan tangan kiri. Sedangkan tangan kanannya sudah menggenggam sandalnya dengan kuda-kuda siap menutup kaleng sarden. Reza mulai memejamkan mata sembari membaca lantunan ayat suci dengan khusyuk. Kunchoro fokus menatap Reza, memastikan dirinya siap menutup kaleng ketika Reza menarik tuyul itu ke dalam kaleng sarden. Dirinya harus tepat menutupnya agar tuyul itu tidak bisa melarikan diri. Reza mulai mengeraskan lantunan ayat suci, menarik kepala tuyul itu dari atas kepala hingga ke dagu. Setelah melewati dagu, Reza mengucapkan takbir dengan tangan yang sebelumnya terbuka kini mengepal seolah sudah menarik anak itu dalam genggamannya. Siap, Coro. Kunchoro mengangguk, seluruh perhatiannya tertuju pada kaleng sarden yang sudah siap di tanah. Reza membuka kepalan tangannya di bagian lubang kaleng sarden. Sekarang, Coro. Kunchoro segera bertindak menutup kaleng dengan sendalnya secepat kilat. Setelahnya Reza dan Kunchoro terduduk di tanah, napas mereka terengah-engah. Keduanya merasa lega sekaligus lelah setelah upayanya tersebut. Akhirnya kita berhasil, Coro. Kunchoro ingin mengiyakan perkataan Reza, namun tidak jadi saat melihat ke arah jalan yang sebelumnya mereka lewati. Bola mata Kunchoro melebar saat melihat sesuatu dari kejauhan. Iya, lihat itu. Reza mengikuti arah pandang Kunchoro. Di sana terlihat seorang anak kecil berkepala botak yang sama sedang berlari menjauh dari mereka. Loh, kok ada tuyul lagi, Coro? Aku juga tidak tahu, ya. Coba cek di dalam kaleng. Kunchoro mengangguk lalu membuka tutup kaleng sarden. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya kaleng kosong dengan bercak saus merah yang menempel di permukaan kaleng. Gak ada apa-apa, ya. Kalau gitu ayo kita kejar dia. Reza dan Kunchoro berdiri ingin mengejar tuyul itu lagi, namun niat mereka urungkan tatkala melihat siluet anak tuyul tadi bersama beberapa orang yang bersenjata ari dan golok. Perasaan Reza jadi tidak enak melihat siluet tersebut. Apa mungkin mereka yang memelihara tuyul itu, ya? Entahlah, tapi firasatku tidak enak.
Mending kamu siap-siap nyalain motor, Coro. Kuncoro mengangguk dan segera menyalakan motornya. Siluet anak botak dan beberapa orang di belakangnya semakin jelas. Anak itu menuju ke arah Reza sembari menggandeng seorang pria sedikit berumur yang menggenggam Arit. Itu mereka yang udah malak sentot. Hah? Apa maksudnya malak? Kami hanya ingin membantu warga agar tidak ada yang kehilangan uang dengan menangkap tuyul itu. Pria yang memegang Arit melaju selangkah lalu mengacungkan Aritnya. Sopo sing mbok maksud tuyul? Iki anakku sentot. Dia disuruh ibunya ke warung beli micin. Reza tersentak, tidak menyangka kalau sosok yang mereka kira tuyul itu adalah anak seorang warga. Pantas saja, sempak yang dipakai anak itu ada gambar logo superhero-nya. Waduh, bisa gawat ini. Reza perlahan berjalan mundur. Orang tua bocah itu bersama warga lainnya berlari ke arah Reza dan Kuncoro. Coro, ayo pergi dari sini. Reza segera berbalik menaiki motor yang sudah dinyalakan Kuncoro. Kuncoro segera melaju dengan kecepatan tinggi agar tidak tertangkap oleh orang tua dari bocah gundul itu. Reza sampai harus berdiri sambil memajukan tubuhnya ke depan menghindari kibasan Arit dari orang tua bocah itu. Hampir saja, Coro. Mereka berhasil lolos dari kejaran orang tua bocah itu dan melanjutkan perjalanan menuju desa Girimulyo. Reza menjita kepala Kuncoro. Ini gara-gara kamu, Coro. Loh, kok aku yang disalahkan terus ya? Kamu yang pertama kali lihat bocah gundul itu dan ngira tuyul. Pagi bilang tuyul bisa gaya lagi. Aku juga tidak menyangka kalau anak itu bernama Sentot. Lagian kamu si tatot. Sesampainya di desa Girimulyo, Reza dan Kuncoro melihat warga desa ramai-ramai di balai desa. Terlihat juga Mas Paijo berada di sana. Reza dan Kuncoro penasaran dan segera menghampirinya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka mendekat ke arah Mas Paijo. Mas Paijo terkejut melihat mereka tiba-tiba berada di sampingnya. Ada apa rame-rame ini, Mas? Ada anak warga yang masuk ke pabrik terbengkalai. Para warga khawatir dengan anak itu mengingat kejadian Juki yang mati secara tragis. Warga desa tidak ada yang berani untuk mencarinya ke sana. Mereka takut menjadi korban Nyi Arum. Lebih baik kita mencari ramai-ramai saja. Pak Hartono yang juga berada di sana terdiam memperhatikan para warga. Rasa cemas tergurat jelas di wajahnya. Reza tiba-tiba melangkah maju. Tidak, jangan rame-rame masuk ke dalam pabrik. Semua mata seketika tertuju pada Reza, bertanya-tanya siapa dia dan mengapa warga tidak boleh beramai-ramai memasuki pabrik. Siapa kamu? Pak Hartono menghampiri Reza lalu menjelaskan pada warga kalau Reza adalah kenalan Mas Paijo yang ingin membantu menuntaskan permasalahan pabrik. Semua warga yang sebelumnya menatap asing mulai mengerti setelah Pak Hartono memperkenalkan Reza. Memang kenapa jika kita beramai-ramai ke pabrik? Bukannya itu malah bisa lebih aman dengan saling menjaga satu sama lain. Itu justru tidak akan membuat kalian aman. Nyi Arum akan senang jika kalian masuk ke dalam berbondong-bondong. Banyaknya orang akan lebih mudah untuknya mencari korban dari para warga. Perkataanmu ada benarnya. Tapi siapa yang akan masuk ke sana mencari anak hilang? Kita juga tidak bisa membiarkan anak itu begitu saja. Semua warga saling tatap. Rasa takut akan ancaman Nyi Arum membuat mereka tidak menjawab pertanyaan Sastro. Kuncoro melangkah menuju ke samping Reza. Mereka saling tatap sembari melempar anggukan. Kami yang akan masuk mencari anak itu ke dalam pabrik. Para warga sedikit merasa lega saat ada orang yang rela masuk ke dalam mencari anak warga yang masuk ke dalam pabrik itu. Tidak peduli dengan apa yang akan terjadi nanti, Reza dan Kuncoro tidak bisa membiarkan Nyi Arum memakan korban lagi dari warga desa Girimulyo. Mereka juga ingin sekaligus memeriksa bangunan yang berada di belakang pabrik, mencari jasad Nyi Arum di sana. Malam itu, Reza dan Kuncoro menaiki motor menuju pabrik. Pak Hartono, Mas Paijo, dan warga desa menyuruh mereka untuk berhati-hati. Kami akan membawa anak itu keluar dengan selamat. Reza dan Kuncoro berangkat menuju pabrik dengan rasa semangat dan bangga dalam benak mereka. Ternyata gini ya yang dirasakan Mahendra dan Asta selama ini.
banyak yang berharap dengan apa yang akan dilakukan. Sesampainya di depan pabrik, Reza dan Kunchoro saling tatap, memantapkan diri lalu mendorong pintu besi berkarat itu. Angin kencang seketika menyapu wajah mereka berdua. Aura intimidasi begitu terasa, namun mereka tidak gentar dan mulai melangkah masuk ke dalam pabrik. Ayo kita masuk, Choro. Reza mengeluarkan gawainya sebagai penerangan. Mereka memperhatikan ke segala penjuru pabrik, menerka-nerka kemana anak itu pergi. Saat sedang memperhatikan sekitar, Kunchoro melihat jepit rambut di tanah. Mereka saling tatap dan satu pemikiran kalau anak itu menuju lebih dalam pabrik. Mereka masuk ke area yang dulunya dijadikan tempat mesin-mesin pabrik beroperasi. Kok aku merasakan kehadiran sosok yang tidak asing ya dari sana? Dari arah cerobong mesin pembakaran, Reza merasakan ada sesuatu di sana. Ada energi yang terasa tidak asing ia rasakan. Mereka berdua mendekati mesin pembakaran itu mencoba untuk memeriksanya hingga tiba-tiba sebuah kepala muncul dari dalam cerobong asap mesin pembakaran, membuat Reza dan Kunchoro melompat karena terkejut. Juangre, kamu lagi? Kalian ngapain ke rumah Mak Lampir lagi? Kamu ngapain ngikutin kita terus? Eke kan udah ngomong kalau Eke seneng sama Mas Choro. Ya kalau seneng boleh, tapi jangan ngagetin juga. Nggak tahu situasi lagi tegang. Kalian mau ngapain lagi di sini sih? Nanti dijipok Pak Lampir loh. Kami mencari anak warga yang hilang. Kuntilanak banci itu menawarkan diri untuk membantu mereka mencari anak warga yang masuk ke dalam pabrik. Dengan wujud Eke akan lebih mudah buat Eke menemukan anak itu. Tapi ada bayaran yang harus kalian berikan. Bayaran opo? Kami tidak mau buat perjanjian sama setan terkutuk. Itu dosa. Reza tidak ingin membuat janji pada makhluk halus. Itu sama saja mereka tidak berbeda dengan Nyi Arum yang bersekutu dengan setan terkutuk. Kunchoro mendekatkan diri ke telinga Reza seraya berbisik. Emang kuaci setan terkutuk ya? Ya iku dikutuk jadi banci. Eke tidak akan minta bayaran tumbal atau hal-hal yang berhubungan dengan ilmu hitam. Memangnya apa yang kamu inginkan? Kuntilanak banci itu menyeringai seraya mengedip-ngedipkan mata ke arah Kunchoro. Eke minta bisun Mas Choro. Reza dan Kunchoro seketika berhenti melangkah. Kunchoro menjauh dari kuntilanak banci itu dengan wajah kecut. Reza segera menarik Kunchoro, berbicara bisik-bisik dengannya. Jangan bilang kalau kamu bakal mengiyakan permintaannya. Aku udah sudi nyium dia, nanti malah tipes 3 bulan. Wes tenang, nanti biar aku yang urus. Untuk saat ini iyakan saja dulu permintaannya. Yowes, tapi kamu harus pastikan aku nggak akan dicium sama dia. Hihi, tenang saja Choro. Aku punya rencana. Reza dan Kunchoro kembali menoleh ke arah kunti banci itu. Kesepakatan sudah diputuskan. Entah apa yang akan Reza lakukan nanti. Untuk saat ini bantuan kunti banci itu sangat mereka butuhkan. Yowes kuaci, Kunchoro akan mencium kamu ketika permasalahan di pabrik selesai. Tapi kamu bantuin kami dulu. Kunti banci itu menyodorkan tangannya bersalaman sebagai tanda kesepakatan yang akan dibuat. Reza menampani tangan kunti banci itu. Kalian tunggu di sini biar Eke yang keliling. Kuntilanak banci itu menyuruh Reza dan Kunchoro duduk dan menunggunya sejenak. Kalian tunggu di sini, aku akan mencari anak itu. Reza dan Kunchoro mengangguk duduk bersandar pada dinding pabrik yang dingin dan berkarat. Mereka bisa merasakan suasana tegang dan menakutkan yang menyelimuti tempat itu. Sementara itu,
Kuntilanak banci itu melayang dengan anggun meskipun penampilannya yang seram melintasi lorong-lorong gelap pabrik. Pencarian kuntilanak banci itu dimulai dengan menyusuri setiap sudut pabrik. Ia melayang tanpa suara, matanya yang merah menyala menembus kegelapan. Setiap gerakannya penuh dengan keanggunan, namun menimbulkan rasa ngeri bagi siapa saja yang melihatnya. Dalam perjalanannya, ia melewati mesin-mesin berkarat dan lorong-lorong sempit yang penuh dengan jaring laba-laba. Suasana pabrik yang sunyi dan suram menambah kesan mencekam pada setiap langkahnya. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya Kunti banci itu menemukan anak yang mereka cari di ujung lorong gelap. Meringkuk ketakutan, anak itu terlihat lemah dan gemetar. Wajahnya pucat pasi, matanya yang besar memandang kosong ke depan. Mungkin sudah terlalu lama berada dalam kegelapan dan ketakutan. Jangan takutnya, tante di sini untuk membantu kamu. Anak itu mengangkat kepalanya perlahan, matanya yang penuh ketakutan berusaha fokus pada sosok kuntilanak banci yang berada di depannya. Tapi muka kamu serem. Biar serem begini, tante banyak yang naksir loh. Kamu tunggu di sini ya. Tante mau panggil Mayhani Bani Suwiti untuk kesini. Meskipun penampilannya menakutkan, ada sesuatu dalam suara kuntilanak banci itu yang membuat anak itu merasa sedikit tenang. Beberapa menit berlalu dan kuntilanak banci itu kembali ke tempat Reza dan Kuncoro. Anak itu ada di ujung lorong dekat mesin pembakaran. Reza dan Kuncoro segera bangkit mengikuti arahan Kunti banci itu. Mereka berjalan dengan hati-hati menerangi jalan dengan gawai Reza. Suasana pabrik semakin mencekam dengan setiap langkah yang mereka ambil. Derit lantai berkarat dan suara langkah kaki mereka menjadi satu-satunya suara yang memecah kesunyian. Sebenarnya kenapa kita bisa percaya sama kuntilanak banci ini, Tosya? Kadang bantuan datang dari tempat yang tidak terduga. Coro, lagi pula dia sudah menunjukkan kita jalan. Mereka terus berjalan melewati mesin-mesin berkarat yang sudah lama tidak digunakan. Bau besi dan karat memenuhi udara membuat mereka merasa semakin tidak nyaman. Namun tekad mereka untuk menyelamatkan anak itu lebih kuat dari rasa takut yang mereka rasakan. Akhirnya mereka tiba di ujung lorong gelap yang dimaksud. Di sana, mereka melihat anak itu meringkuk di sudut. Wajahnya penuh ketakutan. Reza mendekat dengan hati-hati, berusaha tidak menakuti anak itu lebih jauh. Kamu aman sekarang. Kami di sini untuk membawa kamu keluar. Anak itu mengangkat kepalanya melihat Reza dan Kuncoro dengan mata penuh harap. Aku takut. Tidak perlu takut. Kamu akan keluar dengan selamat. Ayo berdiri. Kita harus pergi dari sini. Anak itu mengangguk perlahan dan dengan bantuan Reza dan Kuncoro, ia bangkit berdiri. Mereka mulai berjalan kembali ke arah pintu keluar, mengikuti jalan yang sama. Namun suasana menjadi semakin mencekam ketika mereka mendekati pintu keluar pabrik. Saat mereka hampir mencapai pintu keluar, tiba-tiba muncul siluet hitam yang menghalangi jalan mereka. Kuntilanak hitam itu berdiri di sana, matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah mereka. Reza dan Kuncoro terhenti, perasaan waspada memenuhi hati mereka. Masa aku takut? Reza dan Kuncoro berdiri sejajar di depan anak itu, menutupi penglihatannya agar tidak melihat rupa kuntilanak hitam yang menyeramkan itu. Kalian tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kunti banci muncul, melangkah maju ke depan Kuncoro dan Reza. Dirinya mengangkat dasternya hingga perut. Mak lampir, jangan ganggu pacar Eke ya. Gak usah kegenitan. Siapa kau setan laknat? Eke Kucicu, kuntilanak banci lucu. Gak seperti Ye yang buruk rupa dan seram. Reza dan Kuncoro memperhatikan perdebatan mereka, bersiap apabila kuntilanak hitam itu menyerang mereka. Apa kau tidak sadar kalau rupamu lebih buruk dariku? Kayaknya kuntilanak hitam itu benar ya, Coro. Iya ya, aku juga berpikir seperti itu. Woi,
ngomongin gue lu. Adalah lanang yang betul. Enggak. Kita lagi ngomongin kuntilanak itu, Om. Kunti Banci itu kembali menoleh ke arah kuntilanak hitam. Dirinya tidak terima disebut lebih menyeramkan ketimbang kuntilanak hitam itu. Kunti gelap, kalau ngomong jangan sembarangan deh. Nanti kejambak sampai botak. Mau kamu? Coba saja kalau kau bisa melakukannya. Kunti Banci itu menggulung kembali dasternya, mengikatnya dengan erat di bagian perut, lalu mengambil kuda-kuda siap bertempur. Ia berlari ke arah kuntilanak hitam itu, melompat menyerang dengan tendangan di udara. Oh ya, disclaimer ini. Kucicu memakai kolor berwarna kuning polkadot ya. Kunchoro dan Reza terkejut kalau Kunti Banci itu ternyata juga pandai bela diri. Setan redahan sepertimu tidak akan bisa mengalahkanku. Kuntilanak hitam itu menghindari serangan tendangan Kunti Banci, lalu menggapai rambutnya dan mengayunkannya hingga membuat tubuhnya berputar. Setelahnya melempar Kunti Banci itu keluar pabrik. Latalah, langsung kalah Coro. Tak kira pandai bela diri. Kuntilanak hitam itu mulai membaca sebuah mantra, suaranya bergema di seluruh pabrik. Dari arah kegelapan muncul satu persatu sosok seperti mayat hidup. Mereka adalah sosok-sosok yang pernah dijadikan tumbal oleh Nyi Arum. Wajah mereka pucat dan kosong, tubuh mereka bergerak dengan kaku dan menyeramkan. Reza, Kunchoro dan anak itu terkejut juga terdiam sejenak. Mereka terperangkap terjebak di antara kuntilanak hitam dan sosok-sosok mayat hidup yang mengelilingi mereka. Aura intimidasi begitu kuat membuat mereka merasa semakin terdesak. Kita terperangkap, Syah. Kita harus tetap tenang dan mencari celah untuk keluar dari sini, Coro. Sementara itu, kuntilanak hitam itu terus melafalkan mantranya. Semakin banyak sosok mayat hidup yang muncul dari kegelapan. Mereka perlahan mendekati Reza, Kunchoro dan anak itu, membuat situasi semakin mencekam. Tekad mereka untuk menyelamatkan anak itu diuji dengan ancaman yang semakin nyata di depan mereka. Dengan ketegangannya semakin meningkat, Reza dan Kunchoro menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat dan tepat untuk menyelamatkan diri dan anak itu dari ancaman Nyi Arum juga para tumbalnya. Perjuangan mereka baru saja dimulai dan keberanian serta kecerdasan mereka akan menentukan nasib mereka di malam yang penuh dengan kengerian ini. Reza dan Kunchoro sudah terperangkap, mereka tidak bisa lari lagi, sehingga memutuskan untuk saling membelakangi dan memposisikan anak kecil itu di tengah mereka, mencoba melindungi dari ancaman yang mendekat. Apa yang harus kita lakukan, Zah? Kita harus gunakan ajian Waturoso. Ambil batu dan bacakan mantranya. Mereka berdua merogoh tanah di sekitar mereka mencari batu yang bisa digunakan. Ketika masing-masing sudah memegang batu, mereka mulai membaca mantra ajian Waturoso. Suara mereka bergetar namun penuh keyakinan. Waturoso, Waturoso, leburkan kuasa jahat, lepaskan kami dari belenggu kegelapan. Setelah selesai membaca mantra, mereka melemparkan batu-batu tersebut ke arah sosok mayat hidup yang mendekat. Batu-batu itu mengenai beberapa sosok yang langsung berubah menjadi asap putih, lenyap tanpa bekas. Berhasil, ya. Namun jumlah sosok yang datang semakin banyak. Nyi Arum benar-benar telah mendapatkan banyak tumbal selama ini. Suasana semakin mencekam, bau busuk dan dingin semakin terasa membuat bulu kuduk berdiri. Setiap bayangan yang bergerak mendekat membawa aura kematian yang menakutkan. Ya, kita tidak bisa menghadapi mereka semua. Terlalu banyak. Reza hanya bisa mengangguk. Mereka terjebak dan tidak ada jalan keluar. Ketika kuntilanak hitam itu mendekat, Reza dan Kunchoro melemparkan ajian Waturoso ke arahnya. Namun kuntilanak itu menghilang seketika dan muncul di belakang mereka. Reza dan Kunchoro terkejut tidak sempat bereaksi. Nyi Arum dengan cepat mencekik leher mereka berdua, mengangkat mereka ke udara. Anak kecil itu menjerit ketakutan melihat kedua penyelamatnya tercekik dan tergantung di udara. Reza dan Kunchoro merasakan tekanan luar biasa di leher mereka. Nafas mereka tersengal-sengal dan pandangan mereka mulai kabur. Ya, ini akhirnya.
Tidak, kita tidak boleh menyerah dulu. Sosok-sosok mayat hidup semakin banyak berdatangan mengepung mereka dengan rapat. Reza dan Kunchoro merasa seperti jantung mereka akan meledak karena kekurangan oksigen. Tiba-tiba pintu besar pabrik terbuka. Siluet seorang pria muncul dari sana, berjalan perlahan menghampiri tempat Reza dan Kunchoro berada. Kuntilanak hitam terkejut. Ada seseorang yang mampu menembus pagar yang sudah ia buat di gerbang masuk. Matanya menatap tajam ke arah orang itu. Perasaan aneh mulai menyelimutinya. Lantunan doa terdengar dari arah siluet itu. Semua sosok yang mengepung Reza dan Kunchoro berhenti bergerak. Kuntilanak hitam itu juga merasakannya. Tubuhnya seolah tidak bisa bergerak. Perlahan siluet itu mendekat dan semakin jelas terlihat bahwa dia adalah seseorang yang tidak asing bagi Reza dan Kunchoro. Dengan santainya orang itu melangkah melewati setan-setan yang dipanggil oleh kuntilanak hitam. Tepat saat berada di hadapan Reza dan Kunchoro, kuntilanak hitam itu tiba-tiba melepaskan cengkeramannya. Tangannya seolah terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Reza dan Kunchoro terduduk, terengah-engah memulihkan napas mereka. Mereka memandang orang itu dan serentak memanggil namanya. Mahendra. Iya, itu adalah Mahendra, cucu dari Mbah Arya yang melebihi kemampuan simbahnya sendiri. Pantas saja Nyi Arum dan pasukan mayat hidup berhenti bergerak. Kalian kenapa? Reza masih terengah-engah. Dirinya segera berdiri, senang Mahendra datang di waktu yang tepat. Tapi kenapa tiba-tiba dia ke sini? Apa tujuannya? Bukannya dia sedang berlatih, pikir Reza. Kamu kesini mau membantu kami, Dra? Kunchoro bangkit dari duduknya. Nyi Arum dan pasukan mayat hidupnya masih berada di sana, terpaku tidak mampu bergerak. Wah, kalau ada Zena ini pasti akan selesai dengan cepat. Mahendra menoleh ke arah anak kecil yang masih jongkok ketakutan. Dirinya mengelus kepalanya dan bertanya, ada apa dengan anak ini? Dia terjebak di pabrik ini, Dra, dan kita ingin menyelamatkannya dari setan-setan ini. Oh gitu. Sudah tidak perlu takut lagi. Ayo ikut Mas keluar. Anak itu mengangkat kepalanya. Dari yang sebelumnya menangis ketakutan, kini anak itu sedikit tenang saat menatap Mahendra. Meskipun di sekelilingnya masih banyak setan yang menyeramkan. Ayo Sena, kami kali ini akan ikut bertempur dengan kamu. Reza mengangguk memasang wajah serius siap ikut dalam pertempuran. Mahendra merogoh kantong celananya lalu menyodorkan sebuah kunci ke arah Kunchoro. Aku kesini bukan untuk membantu kalian, tapi ingin nuker motor Aswan. Mau aku pakai jalan-jalan dengan Laras? Berarti bukan untuk membantu kami menyelesaikan permasalahan ini? Nggak, wong nggak boleh bantuin kalian sama Mbah Arya kok. Kunchoro mendengus selalu merogoh kantong celananya, mengeluarkan kunci motor klasik Aswan dan menukarnya dengan kunci Supra batok getar miliknya. Kirain mau bantuin. Kuntilanak hitam yang masih terkejut dengan keberadaan Mahendra mulai meronta, berusaha membebaskan diri dari pengaruh doa yang dilantunkan Mahendra. Siapa kamu? Bagaimana bisa kamu menebus pagar gaib yang kubuat? Aku cuma pria biasa yang mau tukar motor. Reza dan Kunchoro masih terkejut dengan situasi yang tidak terduga ini. Mahendra menggandeng anak kecil itu menuju pintu keluar melewati pasukan mayat hidup Nyi Arum. Di tengah perjalanannya dirinya berhenti menoleh ke arah Reza dan Kunchoro. Kalian gak mau ikut keluar? Ya wis lah Coro, ayo kita keluar dari sini. Cepat sebelum kuntilanak hitam itu mencakar kalian. Mereka bertiga bersama anak kecil itu mulai bergerak menuju pintu keluar. Sosok-sosok mayat hidup yang tadinya mengepung mereka sekarang diam tidak bergerak, terpengaruh oleh lantunan doa yang masih terdengar. Nyi Arum berusaha melepaskan diri, tetapi tidak berhasil. Saat mereka mencapai pintu keluar, Mahendra berhenti sejenak. Kalian duluan, aku akan pastikan tidak ada yang mengikuti. Reza dan Kunchoro mengangguk berlari keluar dari pabrik sambil membawa anak kecil itu. Saat mereka sudah aman di luar, Mahendra menyusul dengan tenang menutup pintu pabrik dengan kuat.
Bocah-bocah sialan, akan aku habisi kalian jika menginjakan kaki di pabrik ini lagi.